Sobat sekalian, senang bertemu dengan Anda semua. Saya baru saja mengingat-ingat bahwa kerap para mahasiswa hukum internasional membaca buku yang ditulis oleh Prof. Mokhtar Kusuma-Atmaja, pengantar hukum internasional. Kemudian dibuat edisi revisinya oleh Prof. Eti R. Agus. Menarik sekali buku ini, dan sebenarnya buku ini tidak tebal, tapi seringkali para sobat yang mengikuti mata kuliah hukum internasional menganggap buku ini terlalu tebal. Jangan seperti itu, karena apa? Buku adalah sumber ilmu. Oleh karena itu, baca buku ini. Dalam buku pengantar hukum internasional yang ditulis oleh Prof. Mokhtar, ada bab yang membahas tentang keberadaan dari hukum internasional. Apa sih yang menjadi dasar adanya hukum internasional? Apakah memang ini merupakan suatu kebutuhan? Nah, dalam buku ini, Prof. Mokhtar mengatakan ada 3 alasan kenapa hukum internasional itu dibutuhkan. Pertama adalah karena adanya masyarakat internasional, karena adanya negara-negara. Bayangkan, sobat sekalian, kalau tidak ada negara, buat apa hukum internasional? Kalau negara-negara ini tidak berinteraksi, tidak ada hukum internasional. Jadi, masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis bagi adanya hukum internasional. Yang kedua, sobat sekalian, Prof. Mokhtar mengatakan bahwa keberadaan dari hukum internasional ini dikarenakan karena adanya kedaulatan. Saya setuju sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada kedaulatan, bayangkan, seperti negara-negara bagian di Amerika Serikat, mereka tidak butuh hukum internasional. Karena apa? Ada ketentuan yang berlaku bagi negara-negara bagian yang tidak mempunyai kedaulatan ini, yaitu yang kita sebut sebagai ketentuan-ketentuan negara federal. Demikian juga pada masa lampau, pada masa Romawi, di mana kekaisaran Romawi sangat berkuasa. Raja-raja berada di bawahnya dan tidak menjadi kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Tentu pada saat itu tidak dibutuhkan hukum internasional. Justru dengan hilangnya kekuasaan yang sangat luar biasa dari sejumlah negara, katakanlah begitu kayak Amerika Serikat negara bagian, maka dibutuhkan hukum internasional. Karena interaksi di antara negara-negara ini didasarkan pada hukum internasional. Sekali lagi, kedaulatan menjadi dasar bagi negara-negara untuk membutuhkan keberadaan dari hukum internasional. Dan yang terakhir adalah Prof. Mokhtar mengatakan bahwa keberadaan hukum internasional itu karena dunia sangat dinamis, perkembangan teknologi sangat luar biasa. Kita tahu, misalnya pada masa lampau ketika kita ingin berinteraksi, kita harus bertatap muka, kita harus menggunakan kapal dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain. Mungkin kita harus menggunakan pesawat. Pada masa sekarang kita tidak perlu menggunakan itu semua. Kita cukup menggunakan teknologi yang ada di internet. Kita bisa menggunakan email. Bahkan bisa juga menggunakan perkuliahan secara daring ya, dengan teknologi. Artinya apa? Kalau saya ingin berinteraksi dengan mitra bisnis saya di luar negeri, saya tidak perlu datang dan hadir. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak membutuhkan aturan-aturan yang berlaku bagi interaksi seperti ini? Tentu jawabannya adalah kita membutuhkan. Pertanyaannya, aturan mana kalau sudah berkaitan dengan negara-negara satu dengan lain? Nah, disinilah sobat sekalian, pentingnya hukum internasional. Terlebih lagi sekarang kita berbicara mengenai teknologi yang bisa menjangkau sampai ruang angkasa. Kemudian juga seperti satelit, seperti space shuttle atau pesawat ulang-alik, bahkan space station, di mana berbagai warga negara dunia mereka ada di space station dan bekerja di sana, menemukan berbagai temuan-temuan. Nah, ini tentu membutuhkan ketentuan-ketentuan bagi mereka. Disinilah pentingnya hukum internasional.
Demikian juga kalau kita bicara tentang senjata-senjata sekarang yang sangat luar biasa perkembangannya. Bagaimana memastikan bahwa senjata-senjata ini tidak disalahgunakan, tidak kemudian bisa memicu perang dunia ketiga yang ujungnya adalah kita akan ada dalam fase mungkin ya chaos, kekacauan, bahkan bisa memunculkan kiamat. Negara-negara perlu sepakat bagaimana kita bisa menyelesaikan. Belum lagi sobat sekalian, kalau kita naik pesawat udara, sobat sekalian bertanya, kita ini naik pesawat udara tidak ada rambu kanan kiri dan lain sebagainya, tetapi semua bisa berjalan lancar. Banyak pesawat yang naik turun melakukan penerbangan di atas langit dan kita tahu jarang sekali terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itu bagaimana? Ini semua karena adanya hukum internasional. Seandainya tidak ada hukum internasional, kita bisa bayangkan bagaimana pilot berkomunikasi dengan mereka-mereka yang di ATC ya, Air Traffic Control. Pilotnya menggunakan bahasa Indonesia, ATC-nya menggunakan misalnya bahasa India. Kan tidak akan ketemu dan ini akan mengakibatkan satu yang tidak diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, ini semua harus mendapat pengaturan. Di mana pengaturannya? Dalam hukum internasional. Jadi ada lembaga organisasi internasional yang mengatur masalah ini, yaitu International Civil Aviation Organization, yang mengatakan bahwa dalam berbagai hal harus menggunakan bahasa Inggris. Bahkan seorang pilot Indonesia ketika berkomunikasi dengan krunya di dalam pesawat juga menggunakan bahasa Inggris. Sehingga kalau terjadi suatu kecelakaan, nanti akan ada black box yang merekam segala pembicaraan dan dibuka sehingga para yang menganalisa bisa paham apa yang terjadi di dalam pesawat. Nah, ini semua diatur di dalam ketentuan di dalam hukum internasional. Bahkan sobat sekalian, kalau kita lihat bagaimana kita melakukan pembelian barang melalui internet yang mungkin penjualnya ada di Cina, ada di Amerika dan lain sebagainya. Kita sekarang bisa istilahnya peer to peer melakukan itu. Pertanyaannya, kalau ada sengketa bagaimana? Apakah kita bisa melakukan sengketa lewat pengadilan yang sudah ditentukan di sana? Sekarang ini terus terang ada kevakuman terkait dengan masalah ini. Kalaupun nanti muncul suatu ide, maka ide ini untuk menyelesaikan sengketa antara produsen dan konsumen yang lintas batas, yang bisa murah, itu harus ada kesepakatan antar negara. Sehingga negara-negara membuat aturan-aturan yang memfasilitasi. Nah, disinilah sobat sekalian, pentingnya atau urgensi dari keberadaan hukum internasional. Tanpa masyarakat internasional, negara-negara, tanpa adanya kedaulatan, dan tanpa adanya perkembangan yang sangat dinamis di masyarakat dunia, maka hukum internasional tidak akan ada. Tetapi karena memang dalam kenyataannya masyarakat internasional sangat intens berinteraksi dan kemudian kedaulatan masih diakui, meskipun banyak yang mengatakan dunia ini sekarang sudah borderless, tanpa batas, tetapi tetap yang namanya kedaulatan tetap dijunjung tinggi oleh negara-negara, dan kemudian berbagai teknologi, berbagai perkembangan, itu semua yang ujungnya adalah kita membutuhkan hukum internasional. Sobat sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan akhiri dan kita bertemu lagi pada episode berikutnya.